Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharain amin. Ila qawlihi wal maghribu ay salatuha wa summiyat bidzalika li fi'liha waqtal ghurubi wa waqtuha wahidun wa huwa ghurubi syamsi ay bi jami'i kusriha wa la yadurru baqa'u syia'in ba'dahu. Ya wal maghribu, ya kita masuk ke salat maghrib. Ay salatuha, itu salat maghrib. Ya, jadi maghrib itu nama ya untuk salat. Ya, jadi salat itu punya nama maghrib. Itu sebabnya kemarin saya bilang idhafatul musamma alal ismi. Ya, jadi musammanya itu salat yang dikasih nama. Ya. Kemudian isminya adalah maghrib. Ya, salat maghrib. Salat pada waktu maghrib. Summiyat bizalika, ya kenapa dinamakan seperti itu? Ya, di sini summiyat, ya dinamakan. Apa dinamakan ya salat tersebut? Ya dengan nama maghrib. Ya kenapa li fi'liha? Ya, li fi'liha waqtal maghrib. Ya karena dia dikerjakan pada waktu ya waqtal ghurub, yaitu pada waktu terbenam matahari. Ya jadi begitu hilang bolanya, ya bundarannya itu, ya maka masuk waktu maghrib. Ya, itu. Wa waqtuha wahidun, ya waktunya hanya satu. Ya sama dengan yang lainnya. Wa huwa ghurubu syamsi, yaitu pada saat terbenam matahari. Jadi begitu terbenam, ya masuk waktunya. Aybi jami'i qasriha, yaitu terbenam ya qasri itu artinya ini apanya bola matahari itu bundarannya itu, ya pada waktu terbenam semua. Ya itu. Jadi kalau masih sepotong berarti belum. Jadi hilang semua, yang bundarnya itu hilang. Berarti kalau masih ada nongol sedikit atau mungkin apalagi setengah masih nongol di atas lautan rupanya. Ya, itu belum. Ya, jadi ghurubnya itu bijami'i qasriha, yaitu dengan semua apa kita bilang? Bolanya. Ya, lingkaran matahari itu semuanya hilang. Ya, tidak ada yang kelihatan, cuman mungkin masih ada bias dari cahayanya begitu. Ya. Wala yadurru baqa'u syai'ul ba'dahu. Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah kalau masih ada biasnya, ada apa? Ya ada mega mungkin namanya juga. Ya masih ada mega merahnya, masih ada terangnya begitu. Itu tidak ada masalah. Tapi begitu dia hilang kusurnya itu, bundarannya itu, ya sudah masuk maghrib. Terus bagaimana dengan cahayanya? Tidak ada masalah cahayanya.
Ya. Jadi yang jadi ukuran adalah bagaimana bundarannya itu. Kalau bundarannya itu gurub terbenam, ya sudah masuk maghrib. Makanya bagi yang di pinggir pantai, kalipun tidak dengar azan, lihat cahaya apa, lihat bola matahari atau dalam kondisi terang, ya mungkin bahasanya apa namanya, sunset, ya itu ya begitu. Ya. Nah itu, tapi itu kan kalau dia memang tidak ada, ya kalau memang tidak ada yang menghalangi, bisa kita lihat dia masuk ke dalam laut begitu. Ya, itu subhanallah kan begitu, rupanya masuk padahal dia, nah itu ya rupanya dari pandangan kita, ya pandangan zahir kita, pandangan mata kasar kita masuk, ya cuman itu yang jadi patokan hukum, ya jadi bukan yang aneh-aneh. Jadi mana yang aslinya masuk rupanya itu, begitu dia masuk semuanya sudah sholat maghrib. Gimana asar ya sudah, nanti setelah itu kalau memang kebetulan ya ketiduran misalkan, ya nanti setelah salat maghrib baru salat itu. Ya kalau memang sudah terbenam matahari, kenapa? Karena itu sudah punyanya maghrib. Itu. Biqadri ma yu'azzinu ay syakhsu. Ya seukuran waktunya. Ya, seukuran waktu. Ya, masa maghrib itu pertama yu'azzinu syakhsu. Ya, seseorang azan. Ini ukurannya ini. Ya, jadi seorang azan ya dengan yang umumnya lah, yang tidak terlalu cepat, tidak terlalu ya berliku-liku lah. Ya karena banyak juga kan muazzin yang karena mungkin panjang napasnya sehingga apa? Ya lengkok-lengkoknya itu terlalu banyak begitu. Ya turun naiknya itu. Ya, kalau bahasa Al-Maghfurlah dulu itu nyiksa kalimat katanya, kata terlalu banyak begitu. Ya. Itu. Kalau yang itu yang biasa, yang Timur Tengah ya lurus saja, begitu, tidak terlalu banyak di lengkok-lengkokan itu. Ya, cuman kan karena tren kan begitu. Ya, karena tren, ya karena terlalu banyak belajar not sehingga dia terlalu banyak turun naiknya. Gitu. Ya, atau mungkin ya karena terbiasa. Jadi pengasar itu biasanya, kalau pengasar ya itu biasanya banyak ya lekuk-lekuknya di dalam itu. Cuman ya berlebihan itu pun juga enggak pas begitu. Artinya yang pas saja. Ya. Wa yatawaddau, kemudian dia berwudu, azan, kemudian berwudu. Nih waktunya. Aw tayammum, atau mungkin dia tidak berwudu, tapi dia tayammum. Ya, karena tidak ada air, habis azan cari air tidak ada, tayammum. Ya, atau mungkin habis azan, ya ada orang tidak bisa pakai air karena kondisi uzur, ya pakai tayammum. Ya, kalau pakai tayammum tidak bisa, ya pakai apa? Ya, tidak ada. Tidak ada pilihan lagi kalau tayammum tidak bisa itu. Cuman ya ini sulit. Tidak bisa wudu, tidak ada air. Ya, bisa tayammum. Ya, tidak bisa wudu karena uzur, pakai tayammum. Ya, itu kalau sudah pakai tayammum, ya tayammum sudah diringankan. Hanya usap muka sama tangan begitu. Ya, tinggal diusap saja dengan ukuran yang sesuai. Kemudian wayasturu auratah, kemudian dia pasang bajunya, ya jadi dia pasang bajunya. Ini anunya. Pertama tadi azan, terus kedua dia berwudu, atau mungkin dia tayammum. Ini mungkin diukur-ukur lah, mungkin azannya mungkin berapa menit misalkan, yang pertengahan lah, yang seperti saya bilang tadi, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lamban begitu. Ya, kemudian dia pergi berwudu, atau mungkin tayammum, mungkin wudunya berapa menit begitu. Ya, dengan wudu yang normal juga, bukan yang main, ya bukan yang kilat-kilat begitu. Ya. Wa yasturu awrata, kemudian dia tutup auratnya, ya berpakaian. Ini pasang pakaian ya berapa lah mungkin. Ya, wa yuqimus salata,
Nah, ya, kemudian dia mendirikan sholat itu. Ya, jadi pasang tutup aurat, ya lakukan sholat. Nah, ya, wa yuqimus sholat. Itu dia iqamah itu. Ya, iqamah maksudnya. Jadi qamat. Ya, jadi dia iqamah. Nah, itu diukur itu. Ini anunya durasi waktunya yang diutarakan di sini. Itu. Wa yusalli 5 raka'atin, kemudian dia salat. Ya, dia salat 5 rakaat. Jadi salat maghrib 3 ditambah dengan ba'diyahnya. Ya, itu dia salat 5 rakaat. Nah, itu ukurannya, kira-kira waktunya. Nah, ya, itu. Wa qauluhu wa biqauluhu wa miqdarihi ila akhir. Ya, dan perkataan yang mengatakan bimiqdari itu ila akhir sakitu min ba'di nusakhil matni. Ini dihilangkan. Ya, ini dihilangkan di sebagian matan. Artinya dia tidak ada. Ya. Fa in qadal miqdarul mazkuru kharaja waqtuha. Maka jikalau dia sudah tertunaikan, ya, ukurannya disebut tadi, semuanya dilaksanakan dari azan, kemudian berwudu, kemudian nutup aurat, kemudian iqamah, kemudian salat 5 rakaat, yaitu maghrib sama rawatibnya, ya, maka kalau itu semua sudah tertunaikan, kharaja waqtuha, dia secara otomatis keluar dari waktunya. Ini kalau mengikuti yang tadi. Ini kan pendek sekali jadinya. Ya, gitu. Pendek sekali jadinya maghrib kalau kita lihat ini. Azan ya kira-kira mungkin 3 menit atau mungkin 5, mungkin tidak sampai 5 menit, mungkin 2 menit mungkin. Ya, yang itu, atau mungkin ya 3 menit lah. Itu. Wuduknya misalkan nanti berapa menit? 3 menit misalkan wudu. Sudah 5. Nutup aurat ya pasang kainnya, pasang bajunya. Kalau laki cepat. Ya mungkin semenit itu. Apalagi emang kainnya sudah dipasang. Ya. Itu kemudian iqamah. Ya, iqamah semenit kurang, setengah menit mungkin. Kemudian salat 5 rakaat. Salatnya ya mungkin 6 atau mungkin 7 menit begitu. Nah, itu kalau itu tertunaikan semuanya, begitu sampai kepada 2 rakaat salat sunnah setelah maghrib itu misalkan kharaja an waqtiha, ya, kharaja waktuha, maka secara otomatis keluar dari waktunya, berarti sudah habis waktu maghrib. Nah, ini. Ya, nah itu kira-kira ukuran waktu atau masa pelaksanaan salat maghrib. Ya, hadza huwa qaulul jadid. Ya, itu hadza huwa qaulul jadid wal qadim. Nah, ini pendapat qaul jadid sekaligus qaul qadimnya. Ya, jadi ini tidak diperbaharui. Ya, antara qaul jadid dan qaul qadim dia sama. Ya, tidak ada yang direvisi. Ya, jadi apa yang disampaikan pada waktu di mana? Qaul qadimnya di mana? Damaskus. Masih di mana Imam Syafi'i kalau qaul qadimnya? Iran. Irak. Damaskus. Nah itu. Ya, jadi ada itu. Soalnya qaul qadim itu pendapat yang terdahulu. Ya. Qaul jadidnya ini nanti yang mungkin penambahan atau mungkin pembaharuan. Cuman nih antara qaul qadim dengan qaul jadid ini sama, hadza huwa qaulul jadid wal qadim. Ini adalah pendapat ini adalah ungkapan yang terbaru dan juga sekaligus pendapat yang terdahulu atau yang duluan begitu di saat berijtihad sebelumnya. Wa rajahun Nawawi,
Ya, kemudian di sini Imam Nawawi. Ya, di sini Imam Nawawi. Ya. Jadi Imam Nawawi ya bermazhab Imam Syafi'i. Ya. Jadi dia ngikut kepada mazhab Imam Syafi'i. Di sini dia rajjah, ya wa rajjahu an-Nawawi. Di sini dia apa? Lebih menguatkan. Ya, jadi dia lebih memenangkan gitu, ya. Jadi dia lebih memenangkan atau lebih mengambil opsi atau mungkin pilihan durasi waktu itu anna waqtaha, ya, anna waqtaha, bahwasanya waktu maghrib ini kata Imam Nawawi. Kalau kita ikuti yang tadi, ya itu sangat sempit sekali, artinya sangat pendek durasi waktunya. Ya, hanya sekadar tadi itu. Ya, apa? Azan, wudu, pasang pakaian, kemudian iqamah, kemudian salat 5 rakaat. Gitu. Selesai sudah waktunya katanya. Ya, tapi kalau kata Imam Nawawi apa? Anna waqtaha, ya, anna waqtaha itu yamtaddu ila maghribi syafaqil ahmar katanya. Ya. Bahwasanya waktu maghrib itu yamtaddu. Ya. Ya, anna waqtaha yumtaddu ila maghribi syamsil ahmar. Ya, diperpanjang. Ya, jadi dia diperpanjang ila maghribi syafaqil ahmar, sampai hilang yang warna. Ya, itu yang warna merah di sebelah barat. Kalau masih, berarti maghrib itu masih ada, artinya waktunya masih itu. Ya, belum habis ini. Ya, sekarang kalau kita lihat kalau masih dia merah berarti masih maghrib. Ya. Ini menurut Imam, ini yang dikuatkan oleh Imam Nawawi. Berarti lebih dari panjang yang tadi. Kalau yang tadi itu lebih pendek. Tapi itu pendapat yang jadid dan sekaligus yang qadim. Ya. Tapi Imam Nawawi lebih mengokohkan, lebih menguatkan bahwasanya waktu maghrib itu diperpanjang sampai hilangnya mega-mega merah gitu. Nah ini. Jadi kalau ngikuti yang pertama itu pendapat ya Imam Syafi'i, Imam mazhab. Itu. Ya. Ini membuktikan bahwasanya ya antara ya imam mazhab dengan imam fatwa kah namanya, terkadang tidak sejalan begitu. Ya, dikarenakan itu ranahnya ranah ijtihad. Ya, itu sebabnya kita jangan heran kalau orang berselisih. Yang penting berselisihnya pakai ilmu. Ya, jangan selisihnya pakai nafsu menang sendiri. Itu yang paling kena. Gitu. Ini gimana nanti ini kok berarti dimarah nanti sama Imam Syafi'i, Imam Nawawi ini? Enggak. Karena dia punya hak juga. Ya, kenapa? Karena dia punya ilmu. Ya, jadi orang yang punya ilmu, ya orang yang berilmu punya hak juga untuk berpendapat. Yang penting ya berbeda pendapat itu dalam ranah-ranah yang sifatnya zonni, bukan yang sifatnya qat'i, bukan yang sifatnya sudah valid ditentukan oleh Allah dan ditentukan oleh Rasulullah. Ya, itu. Jadi tidak ada pilihan kalau sudah valid, kalau sudah qat'i tidak ada pilihan, harus ikut. Suka tidak suka ya harus suka. Senang tidak senang ya harus senang. Tapi dalam hal-hal yang sifatnya zonni yang masih ya bisa terjadi perselisihan atau mungkin perbedaan dalam hasil ijtihad karena mungkin berbeda sudut pandang atau mungkin berbeda dalam pemahaman dalil, ya tidak ada masalah. Sebabnya kita tidak pernah dengar cerita para imam atau para mujtahid itu ya demo
Waduh, saling PT. Ya, itu. Ya. Imam baca imam saling PT. Gitu. Apalagi dia saling gurui kan gitu. Enggak ada ceritanya itu. Imam Malik marah sama iya. Ya. Enggak ada ceritanya omeh muridnya. Ngoak lalu me. Pihak-pihak itu. Ya, dia nu ada cerita begitu. Dia terlalu hati kita murid. Jadi imam itu. Tapi justru dia bersyukur begitu. Ya, kenapa? Karena berbeda itu rahmah begitu. Ya. Jadi Nabi itu membanggakan itu perbedaan itu, tapi perbedaan yang ya yang baik. Itu sebabnya Nabi bilang ihtilafu ummati rahmah itu. Jadi perbedaan di antara umat itu telah rahmat, tapi perbedaan dalam hal tadi itu yang sifatnya ya, sifatnya zon. Ya, bukan yang sifatnya qat'i atau mungkin sendi-sendi yang ada dalam agama kita. Kalau hal yang sifatnya mendasar atau usul tidak bisa. Harus satu. Itu. Ya, tidak boleh berbeda. Nah, di sini berbeda dia, begitu. Kalau Imam Syafi'i qaul qadim qaul jadid tadi itu kira-kira waktunya katanya itu. Ya, ketentuan waktunya. Azan, wudu, pasang pakaian, iqamah, kemudian salat 5 rakaat sudah gitu. Ya, itu katanya tadi. Ya, fa in qadal miqdaru zalika. Ya, fa in qadal miqdarul mazkur kharaja waqtuha katanya. Maka jikalau tertunaikan ukuran yang tadi, ya, kalau tertunaikan ukuran yang tadi, kharaja waqtuha, otomatis habis waktu. Otomatis keluar dia dari waktunya gitu. Ya. Berarti kita sudah masuk Isya itu artinya. Ya. Tapi di sini Imam Nawawi bilang ya, yumtaddu ila maghibi syabakil ahmar katanya Imam Nawawi. Ya. Jadi dia diperpanjang waktunya sampai dia hilang mega-mega merah, berarti lebih panjang. Itu, ya, lebih panjang lagi. Nah itu. Sehingga ya ada kesempatan begitu. Mungkin bagi kita yang itu, bagi orang-orang yang agak terlambat begitu. Tapi kalau dia ukurannya yang tadi, ya berarti harus kebut-kebutan. Ya, harus kebut-kebutan begitu. Kenapa? Karena ukurannya tadi itu pas-pasan begitu. Azan, ya, itu kemudian berwudu, itu telat saja berwudu misalkan, berarti otomatis akan keluar nanti jadi dari waktunya. Nah itu, berarti harus cepat maghrib itu. Ya, itu harus cepat. Dikarenakan waktunya sangat sempit begitu. Kalau kita ikuti yang tadi. Nah itu maghrib, paham maksudnya? Itu, dia paham maksudnya. Jadi kalau kita lihat orang mungkin agak cepat begitu kok begitu azan kemudian pergi berwudu kemudian langsung kamar, tidak ada lama-lamalan. Kalau seperti kita kan lama gitu. Itu belu sekarang sugul imam misalnya sekarang sugul. Kemudian kita nanti ke masjid yang lain, dia narang karena lama-lamalan atau mungkin tidak nunggu lama-lama begitu. Ya, begitu masuk imamnya atau mungkin begitu ada imam langsung kamat begitu. Ya jangan marah. Itu gerangan teh batur saya suruh selalu. Ya, di gerangan teh batur berarti dia ikuti ini. Ya, kalau pergi ya itu momot-momot dulu atau diam begitu. Apalagi pergi ngerawas-rawas mata kontak di masjid. Tidak ada masuk yang tadi mikdar yang pertama itu. Tidak ada pada kontak 5 menit, tidak ada. Itu. Kencing pun tadi tidak ada disebut. Ya, itu ukurannya itu tadi itu azan, berwudu, pasang baju, pasang ya untuk pakaian sholatnya, iqamat langsung kamar begitu. Tidak ada disebut tadi. Apalagi buang air besar tidak ada disebut. Itu. Ya berarti maghrib ini harus
siap-siap dari sebelumnya begitu. Ya, kenapa? Karena durasinya sangat sedikit begitu. Ya, kemudian wal isya'u. Ya, salat isya di kasril ain mamdudan. Ya, dengan ainnya kasrah mamdud, yaitu dengan ada mat. Isya ismun li awwali zalam. Dia istilah atau nama bagi permulaan malam, permulaan gelap. Jadi gelap tanpa ada bias atau mungkin mega-mega merah, sudah habis semua. Ya, jadi kalau sudah habis semua, hilang mega-mega merah, berarti itu nanti dinamakan waktul isya. Ya, jadi isya itu adalah ismun li awwali zalam, istilah bagi permulaan gelap, permulaan dia hilang sinar matahari secara total. Ya, itu. Jadi matahari tidak ada lagi kebagian ke daerah tersebut. Ya, bergantian dengan daerah yang lain. Ya, karena kita bergantian begitu. Orang di sana sekarang kita ini malam, di daerah lain sedang gitu. Ya. Di sini jam 3, itu di Mesir jam 10. Jam 3 pagi misalkan. Itu saya pernah lewat WA sama teman-teman kita yang di Mesir, dia balas jam 3. Ya, saya bangun jam 3, dibalas, saya lihat jam berapa di sana? Jam 10 katanya. Berarti dia kalau di sini sedang balas malam. Kita baru bangun begitu. Ya, makanya enak kalau ada teman yang di Mesir kepingin kamu dibangunkan, enak. Dia sedang baris malam kalau ada barisnya seperti di pondok. Kenapa? Jam 10 katanya. Kita sedang mau bangun. Kenapa? Jam 3. Ya, itu. Jadi jam 3 itu jam 10 di sana katanya. Jam berapa di sana saya bilang? Jam 10 malam. Di sini jam 3. Iya, itu. Jam 3 pagi. Pas kita bangun sudah. Tuh, makanya kalau ada saling chat Mesir sama Lombok, itu pas sudah saling bangunin. Di sana dia mau berangkat tidur, kita mau bangun begitu gantian. Ini itu. Ya. Ini tuh saya chat dia habis sisa mungkin kalau salah. Enggak. Ya jam 10-an lah mungkin saya coba. Cuman masuk balasannya itu subuh. Ya jam 3 itu. Ya, saya tanya jam berapa? Jam 10 katanya. 10 malam. Nah itu. Ya, itu beda waktunya. Berarti kayak tadi itu berapa jam jadinya? Jam 3 dengan jam 10 berapa jam itu? Ya. Itu perbedaan waktu antara Lombok dengan Mesir. Ya. Nah itu. Jadi enak. Jadi kita jangan heran gitu. Ya. Ya tinggal satu. Wa summiyatis salatu bidzalika li fi'liha fihi. Ya, sama alasannya kenapa salat tersebut dinamakan seperti itu. Ya, summiyatis salatu bidzalika. Ya, dinamakan salat. Salat tersebut ya. Bizalika ya salat itu dengan nama itu li fi'liha fihi karena dia dilakukan pada waktu itu. Begitu dia. Nah, ini sudah gelap berarti ini kalau sudah azan ini gelap total. Ya, sudah tidak ada warna terang begitu, tidak ada cahaya terang di sebelah barat. Ya. Ini itu. Jadi pengerjaannya setelah gelap itu sempurna begitu. Tapi kalau maghrib begitu matahari itu hilang, bola matahari itu hilang semua, itu maghrib sudah. Tapi cahaya masih ada. Itu. Nah ukuran maghrib tadi adalah ukurannya menurut Imam Nawawi adalah sampai hilangnya bias cahayanya itu. Jadi begitu dia sempurna hilang bias cahayanya atau mega merah, maka masuklah namanya waktu isya. Kenapa dinamakan isya? Karena itu permulaan gelap.
Karena itu permulaan sinar matahari itu hilang total begitu. Ya, tapi kalau maghrib itu bolanya atau bundaran matahari itu hilang secara total, itu maghrib namanya, gurub, terbenam. Tapi kalau isya itu diistilahkan dengan apa? Yaitu dinamakan, kenapa dinamakan isya? Karena pada waktu itu sinar matahari itu hilang secara sempurna begitu, atau sudah mulai gelap secara total begitu. Kemudian awal waktiha idza ghaba gitu. Ya, dan permulaan waktunya idza ghaba. Ya, wa awal waktiha idza ghaba syafaqul ahmar gitu. Dan permulaan waktunya adalah apabila hilang mega merah. Itu awal waktunya. Ya, itu permulaan waktu. Ya, gitu. Jadi ini seperti saya bilang tadi, itu ini enaknya kalau orang di pinggir pantai rumahnya. Ya, ini enaknya orang berhadapan, apalagi masjidnya berhadapan langsung dengan pantai. Ya, memang bisa melihat, ya, melihat tadi itu, melihat kaki langit begitu. Ya, bisa melihat kaki langit bahasa orang kan. Gitu. Jadi langit itu kayaknya laut itu ditembok sama langit itu rupanya kan. Padahal kalau kita ke sana langit itu tidak ada turun-turunnya. Itu, tapi bahasa kita kan kaki langit katanya, karena langit itu kayaknya sebagai pagar untuk lautan itu. Ya, padahal lautan itu tidak ada temboknya. Ya. Jadi kita ke sana ya sama-sama saja semuanya. Ya, tidak ada perbedaannya. Atas semua begitu, langit itu ya tetap langit, tidak ada turun-turunnya, tidak ada kaki-kakinya. Cuman bahasa kita yang punya, ya, itu punya istilah kaki langit katanya. Padahal langit itu tanpa ada itu, ya, tidak ada penyanggahnya. Ya, tidak ada penyanggahnya. Ini hebatnya. Tidak ada tekannya. Ya, tidak ada tiangnya langit itu. Ya. Mana dia? Wa ammal baladul ladzi la yaghibu fihi syafaq. Maka adapun negara nih, mungkin entah negara mana, saya tidak begitu tahu negara mana yang tidak ada syafaqnya. Ya, tidak ada mega merahnya, tidak ada. Ya. Tuh, bahkan ada yang siang terus begitu. Ini kan aneh kan begitu. Ya. Jadi ada yang terkadang dapat sinar terus begitu. Atau mungkin ada yang dapat sinar matahari lebih lama. Itu. Ada juga daerah nanti yang lebih dapat sinar matahari itu full begitu. Ya, tanpa ada. Nah, itu. Nanti bagaimana begitu? Ya, di sini dijelaskan wa ammal baladul ladzi la yaghibu fi syafaqu, maka adapun daerah atau negara yang tidak terjadi yang namanya syafaq, tidak terjadi namanya mega merah begitu. Ya, waktu isya'u, ya, waktu isya'i fi haqqi ahli, maka nanti ketentuan waktunya diserahkan sama ahlinya gitu. Ya, kita tidak bisa buat begitu. Ya, kalau ini ya mungkin bisa kita begitu. Ya, tinggal kamu kayak tadi itu, tunggu di pinggir pantai, lihat ya, kalau emang cuacanya tidak mendung atau tidak ada awan, ya bisa kita kondisikan begitu. Begitu matahari terbenam bolanya, maghrib sudah. Kita tunggu terus, duduk di sana. Ya, begitu dia hilang total mega merahnya, salat isya sudah. Itu. Tapi bagaimana begitu kalau negara yang tidak ada mega merahnya? Maka dalam hal ini pihak ahlihi, maka diserahkan kepada yang ahlinya. Karena tidak bisa dibadai-badai. Ya, tidak bisa dikira-kira. Maka kasihlah yang memang ahlinya. Itu. Ya, ayyam ba'dal ghurubi zamanun yagibu fihi syafaqu. Ya. Itu ayyam itu ya berlalu. Ya, atau ya berlalu setelah terjadinya gurub itu, zamanun ya ukuran, ya itu. Ya waktu yagibu fi syafaqu, ya berapa ukurannya begitu. Makanya kayak tadi itu, kalau ingin
tes ini, ya berarti harus sholat di pinggir pantai. Ya mungkin di Batu Layar, mungkin di bawah Bagi misalkan, atau mungkin utaraan juga bisa. Cuma saya tidak pernah lagi ya ke sana. Ya waktu ya kejadian yang dulu itu, makanya saya tidak begitu berani. Ya bahkan mandi saya takut. Ya kalau dulu ya berani saya, bahkan di tempatnya kejadian itu saya gitu. Ya kalau nyari santri dulu waktu saya masih di pembina, itu kalau cari yang yang ngelendam ndak karuan, ya saling kue, saya bukan lewat pinggir pantai, tapi saya lewat tengah. Nanti tiba-tiba saya di depan begitu, nanti lepas, kalau dia lepas baru saya ke pinggir begitu. Itu di tempat dulu itu. Tapi setelah kejadian itu takut saya lihat ombak begitu. Ya, itu setelah kejadian itu. Padahal waktu sebelum itu saya mandi di sana begitu, bahkan ke tengah saya. Bahkan dia tidak lihat saya kalau saya terus ke selatan begitu, karena dia biasanya saling panggil nanti ke selatan, nanti menjauh dari kita yang banyak. Di sana dia curhatan mungkin. Itu ya namanya manusia normal kan. Itu. Jadi kalau manusia normal ya itu mesti punya nafsu. Ya, tapi kalau tidak normal ya malaikat namanya. Ya, itu. Makanya ya sebagai pendamping, sebagai pembina ya harus mendampingi sebaik-baik pendamping begitu. Bukan justru ya itu. Itu. Ya langsung saya jumpai itu. Tapi saya enggak suka marah di tempat enggak. Cuman ya silakan pisah begitu. Ya apalagi mukul enggak begitu. Cuman nanti di asrama kita ya nasihati, bukan dikelempengin, bukan itu ya. Tapi kalau keterlaluan ya baru itu. Ya dikasih tahu begitu ya gitu. Jadi kasih tahu dia ya, mungkin kita lihat dari pinggir jalan, oh ini ada yang manggil begitu. Jadi bukan kita ngejar lewat pinggir, kalau lewat pinggir ya itu, tapi lewat tengah begitu, mutar ya. Itu cuman saya lihat waktu kita pergi ngelapor ke mana namanya, ke Polsek Pemenang kalau tidak salah, baru kita lewat Senggigi waktu itu, sama kita yang menyaksikan kejadian itu, karena harus ngelapor katanya. Pokoknya kita pergi bergerup ke Lombok Utara untuk ngelapor ke Polsek kejadian itu. Nah pulangnya itu baru kita lewat sana. Itu udah terakhir saya lihat ombak di apa namanya? Bukan utaranya. Iya, Kelui. Setelah itu tidak pernah saya lihat bagaimana rupa ombak Kelui. Ya. Itu. Ya setelah itu dah. Ya. Paling ya kalau ke Lombok Timur ya Labuan Haji baru. Ya, tapi kalau ke barat belum pernah lagi. Ya karena apa? Ya itu diantaranya karena banyak anak juga. Ya, mau pergi banyak anak, nggak bisa pakai motor. Ya, itu. Ya mau pakai motor, ya paling-paling bawa ya istri begitu. Saya ndak enak begitu. Kalau anak di rumah, ya kita berdua di sana, itu ndak fokus jadi kurang nikmat. Ya, itu makanya jarang pergi-pergi setelah ya 3 anak, apalagi mau 4 besok. Ya, itu ya semakin itu. Ya. Nah itu mana dia? Nah itu ya. Jadi kalau ingin ukur ya itu, ya coba nanti. Mungkin kamu ada teman, ada siapa di sana, ya bisa berkunjung ke sana, kemudian ukur nanti. Ukur begitu terbenam ya bola matahari itu berapa menit, berapa durasinya sampai dia hilang total mega merahnya itu. Ya, nah itu berapa menit? Ya, maka nanti itulah akan menjadi rujukan begitu. Ya, itu. Aqrabul biladi ilahim itu. Ya, jadi yang paling dekat dengan daerah itu. Mana daerah yang paling dekat dengan daerah yang tidak punya mega merah? Itu. Jadi kalau daerah yang paling dekat dengan daerah yang tidak punya mega merah ini 10 menit misalkan, maka nanti durasi
Maghrib atau jarak antara maghrib dengan isya adalah 10 menit. Gitu. Jadi bukan ngukur dengan negara yang lebih jauh begitu, tapi ngukur dengan negara yang paling dekat dengan dia, dengan daerah tersebut. Gitu. Sehingga nanti akan keruan dia. Ya, kalau memang seperti saya bilang tadi 10 menit di daerah yang paling dekat masa mega merahnya, maka otomatis nanti negara yang tidak ada mega merah itu pun juga 10 menit begitu. Walaha waqtani, kemudian bagi isya itu ada waqtani, yaitu ada dua waktu. Ahaduhuma ikhtiyaru, ya salah satu di antara yang dua itulah waktu ikhtiyar. Ya, wa asyara lahul musannifu bi qawlihi. Ya, kemudian musannif ya mengisyaratkan ya dengan ungkapan beliau mengatakan wa akhiruhu yumtaddu fil ikhtiyari ila sulusil laili. Ya, akhir dari waktu ikhtiyar itu ya dipanjangkan sampai sulusil lail, sampai sepertiga malam gitu. Itu waktu ikhtiyar. Ya, itu sampai sepertiga malam ini ya panjang dia. Ya, itu. Kapan mulai malamnya begitu? Jam berapa mulai termasuk kategori malam gitu. Ya, nanti solusinya berapa begitu, jam berapa. Maka di sana ujung dari solusi itu atau sepertiga itu adalah ujung dari waktu ikhtiyar atau waktu pertama dalam salat isya begitu. Ya. Kemudian wasani jawazu. Yang kedua nama waktunya adalah jawaz. Wa asyara lahu bi qaulihi, kemudian musannif juga memberikan isyarat atau memberikan gambaran tentang waktu jawaz itu bi qaulihi dengan ungkapan beliau, apa katanya? Wa fil jawazi ila tulu'il fajr itu. Ya, wa fil jawazi ila tulu'il fajri tsani. Itu. Jadi pada waktu jawaz itu masanya yaitu adalah sampai terbit fajar tsani atau azan subuh. Ya, sampai azan subuh. Itu sebabnya kalau masih tarhim gimana? Masih boleh salat isya. Itu. Atau mungkin tarhim masih boleh makan sahur. Ya, itu. Gimana masih sudah tarhim tapi masih makan gimana? Enggak apa-apa. Kenapa? Karena tarhim itu bukan tanda masuk terbit, bukan tanda masuk waktu subuh atau bukan tanda terbit fajar. Itu. Ya. Tapi di sana tarhim itu adalah sebagai bentuk ya peringatan akan masuk waktu fajar atau masuk waktu subuh ya, supaya ya jangan-jangan nanti itu ya belum habis masuk sudah azan begitu ya, artinya di sana ada manfaat begitu supaya kita bersiap-siap begitu ya, supaya bersiap-siap supaya jangan sampai nanti ya begitu kita menelan ternyata terbit fajar begitu. Tapi dengan adanya tarhim itu kita siap-siap begitu. Mana yang mungkin belum tertelan, cepat telan begitu. Ya, atau mungkin mana yang perlu kita hentikan, kita segera hentikan begitu. Supaya jangan sampai tarhim nanti nyambung azan begitu. Ya, sehingga masih sahur tapi sudah masuk waktu azan begitu. Maka dibuatkanlah alarm lah begitu. Jadi alarm untuk menginformasikan kepada ya kaum muslimin, kaum muslimat untuk segera menghentikan aktivitas makan sahur. Tapi kalau masalah boleh tidaknya ya masih boleh. Itu batal tidak batalnya tidak sampai membatalkan puasa begitu. Dikarenakan itu bukan tanda terbit fajar, tapi yang menentukan terbit fajar adalah azan begitu. Ya, bagi di daerah Timur Tengah ya azan kedua. Ya, karena di Timur Tengah itu kan adanya ada azan pertama. Ya, jadi azan begitu untuk membangunkan orang. Ya, baru nanti azan kedua untuk sholat subuh begitu. Ya, di Lombok enggak ada. Diomeh kamu kalau di Lombok. Itu apalagi puasa. Kamu azan tuh. Sumpah senak kamu masih batur. Itu ninjot-ninjotan doang kan. Itu. Ya, dengan lemah jantung ngagap. Ya, itu. Ngagap kumpi itu, ngagap jadi mau makan sahur. Padahal azan subuh, padahal azan pemberitahuan untuk bangun salat malam gitu.
Ya, tapi kalau ada kalau mungkin di lingkungan pondok misalnya ya bisa saja. Itu. Ya ada di mana? Itu bagus. Ya, itu bagus. Ya, jadi ada azan persiapan lah begitu. Ya, persiapan pertama ada persiapan untuk nyambut datang waktu subuh, kedua diisi dengan sholat malam begitu. Itu kan bagus begitu. Ya. Itu, tapi kalau daerah kita ya ngaji begitu. Itu pun ngajinya ya mungkin 5 atau mungkin 10 menit sebelum azan begitu. Apalagi dengan aturan sekarang begitu. Enggak boleh lama-lama nyetel ngaji. Ya. Itu karena ada aturannya sekarang kan dari pemerintah begitu. Yaitu bagi daerah-daerah yang memang masih bertetanggaan dengan non muslim begitu. Ya, tapi kalau daerah kita yang mayoritas tidak ada ya non muslimnya ya sudah. Kalau orang Islam tidak suka berarti Islamnya dipertanyakan. Setelan ngaji silih. Gitu. Ya, terduduk silih misalnya. Gitu. Berarti dipertanyakan begitu. Ya, keislamannya perlu ditanya lagi. Ya, kalau dengar azan gitu. Milih turunan loudspeaker ini ditanyakan begitu. Ya, itu kan ada itu beberapa kampung seperti itu. Ya. Itu. Turunan loudspeaker. Kumbene. Beli longkat azan kan. Ya. Itu ini tungki ana nang bawah. Itu. Kah nang julu bawa ana nang adik dengan sengembang dengah kan. Ya, itu. Ya, itu. Nah itulah anehnya manusia. Ya, itu. Ya, makanya perlu belajar mendengar juga begitu. Mendengar yang baik-baik begitu. Ya, supaya kita jangan justru ya itu. Ya kayak tadi. Ya, insyaallah minggu depan kita masuk kepada udah habis ya? Bukan, belum. Ayat sodiki ya jadi. Ya, fajar sani itu istilah lainnya fajar sodik. Wa huwal muntashiru dawuhu. Itu. Wa huwal muntashiru. Ya, yang di mana ya cahayanya itu tersebar. Ya, dawuhu, cahaya. Ya, bukan sinar, cahayanya ya cahayanya menyebar. Mu'taridan bil ufuk. Ya, terbentang. Ya, di ufuk. Ya, jadi dia terbentang begitu. Tapi kalau fajar kazib itu dia dia memanjang begitu. Tapi kalau fajarnya sodik dia itu membentang. Ya, mu'taridan. Ya. Wa ammal fajrul kazibu fayatlu'u qabla zalika, maka adapun fajar kazib fayatlu'u qabla zalika, dia akan kelihatan sebelum itu, sebelum fajar sodik. La mu'taridan, dia tidak terbentang begitu. Bal mustatilan, akan tapi dia memanjang. Ya, itu akan tapi dia memanjang. Ya zahiban fis samai, yaitu ke arah langit. Ya, summa yazulu. Ya, kemudian dia hilang. Tuh. Wa ta'qibuhu zulmatun. Ya, kemudian dia diganti dengan gelap begitu. Jadi begitu terbit fajar kazib, maka dia akan diganti dengan gelap dulu begitu. Ya, jadi dia gelap dulu, hilang dia begitu. Ya, hilang fajar kazib, baru nanti akan disusul dengan fajar sodik gitu. Wala yata'allaqu bihukumun, dia tidak ada keterkaitan dengan hukum. Jadi fajar kazib itu tidak ada keterkaitannya dengan ketentuan hukum. Ya, jadi tidak ada hubungannya. Jadi yang memiliki hubungannya itu fajar sani atau fajar sodik begitu. Jadi fajar sani atau fajar sodik ini sebagai penentu masuk waktu subuh begitu. Wa zakara Syekh Abu Hamid, ya, kemudian Syekh Abu Hamid ya menyebut anna lil isya'i waqtu karahatin. Ya, anna lil isya'i waqta karahatin, ya, bahwasanya bagi salat isya itu ada waktu karohah, kata Abu Hamid. Wa huwa ma baina fajraini. Ya, kata beliau waktul karohah itu adalah waktu antara fajar kazib dengan fajar sodik. Itu waktu
yang dinamakan fajar apa? Waktu karohah. Berarti kalau kita tambah dengan yang ini berarti Isya itu memiliki 3 istilah waktu. Ada waktu ihtiyar, ada waktu jawas, baru ketiga waktu karohah. Ya, itu durasi waktunya antara terbitnya fajar kazib dengan terbitnya fajar sodik gitu. Wasubhu ay salatuhu ya wallahu subhanahu wa ta'ala alam bis shawab. Ada ditanyakan?